Selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi adalah rencana perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang sesuai dengan rencana penjualan atau sebagai alat untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu ada tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama itu untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai. Artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu menjaga tingkat persediaannya. Yang ketiga yaitu untuk mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu ada rencana persediaan produksi. Persediaan produk itu terbagi menjadi dua, yaitu persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses. Persediaan barang jadi kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah persediaan barang jadi yang dapat dipergunakan atau dijual setiap saatnya. Kalau aktiva tidak lancar, persediaan barang jadi minimal ada persediaan barang jadi yang jumlahnya itu harus dipertahankan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Persediaan barang jadi minimal itu tidak boleh dijual atau dipergunakan kembali dalam keadaan darurat. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan barang menjadi minimal ada 3. Sifat penyesuaian schedule produksi dengan pesanan ekstra. Ada sifat persaingan industri. Ada hubungan antara biaya penyimpanan atau carrying cost dengan biaya karena kehabisan persediaan atau stock out cost. Susunan anggaran produksi. Anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus. Anggaran produksi juga merupakan penyusunan anggaran-anggaran lain seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik. Dan di bawah ini juga ada contoh dari bagan penyusunan anggaran produksi. Ada rencana penjualan dari anggaran penjualan sekian-sekian ditambah persediaan akhir sekian, jadilah kebutuhan selama 1 tahun dikurang persediaan awal, jadilah jumlah yang harus diproduksi. Hubungan antara tingkat persediaan, tingkat penjualan, dan tingkat produksi. Nah, di bawah ini itu ada contohnya kayak rencana penjualan, tingkat persediaan, ada rencana produksi. Nah, rencana produksi ini dibagi lagi jadi 3. Ada anggaran bahan mentah, ada anggaran tenaga kerja langsung, dan ada anggaran overhead pabrik. Di sini ada contoh penentuan jumlah satuan fisik dari barang yang dihasilkan. Pada umumnya rencana penjualan disajikan dalam unit fisik, sehingga penghitungan jumlah barang yang harus diproduksi dapat mudah. Contohnya, diharapkan bahwa 400 unit barang A akan berada di perusahaan pada awal periode nanti. Penjualan selama 1 periode direncanakan 800 unit, sedangkan persediaan akhir diperkirakan 180 unit, sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah titik-titik unit. Penjualannya ada 800 unit ditambah persediaan akhir 180 unit. Jadi kebutuhan dalam 1 tahunnya itu 980 unit dikurang persediaan awal 400 unit, jadinya produksinya itu 580 unit. Contoh penentuan jumlah satuan fisik dari barang yang dihasilkan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang dihasilkan, yaitu ada fasilitas pabrik, fasilitas pergudangan, stabilitas tenaga kerja, stabilitas bahan baku, dan modal yang digunakan. Menyusun anggaran produksi. Rencana penjualan tahun 2011 PT Sempurna adalah 56.800 unit. Bulan Januari tingkat penjualannya 6.000 unit, bulan Februari tingkat penjualannya 6.400 unit, bulan Maret tingkat penjualannya 6.400 unit, bulan April tingkat penjualannya 5.600 unit, bulan Mei tingkat penjualannya 4.800 unit, bulan Juni tingkat penjualannya 4.000 unit, bulan Juli tingkat penjualannya 2.800 unit, bulan Agustus tingkat penjualannya 2.400 unit, bulan September
September tingkat penjualannya 3.600 unit, bulan Oktober tingkat penjualannya 4.400 unit, bulan November tingkat penjualannya 4.800 unit, bulan Desember tingkat penjualannya 5.600 unit. Menyusun anggaran produksi. Perkiraan tingkat persediaannya adalah persediaan awal tahun 8.000 unit, persediaan akhir tahun 6.000 unit, penjualan satu tahunnya 56.800 unit, persediaan akhir tahunnya 6.000 unit, kebutuhan satu tahunnya 62.800 unit, persediaan awalnya 8.000 unit, jumlah yang harus diproduksi yaitu 54.800 unit. Pilihan alokasi kebijakan produksi bulanan adalah beberapa, yaitu A. Mengutamakan stabilitas produksi, B. Mengutamakan stabilitas persediaan. A. Mengutamakan stabilitas produksi. Membagi tingkat produksi per tahun dengan 12. Kelemahan cara ini adalah sering ditemukan bilangan-bilangan yang tidak bulat, sehingga sulit melaksanakan produksi secara tepat. Yang kedua, membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Kelebihan hasil dari pembagian ini kemudian dialokasikan ke bulan-bulan yang penjualannya tinggi. Jadi jumlah produksi selama 1 tahun yaitu 54.800 kita bagi 12, maka produksi per bulannya didapat sebesar 4.566,67. Lalu bilangan tersebut dibulatkan menjadi angka 4.500. Apabila produksi per bulan sebesar 4.500 unit, maka kekurangannya adalah 800 unit yang didapat dari hasil 54.800 dikurang 12 dikali 4.500. Untuk kekurangan 800 unit akan dialokasikan di bulan-bulan yang tingkat penjualannya tinggi, yaitu di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Oktober, November, dan Desember. Sehingga 8 bulan tersebut masing-masing akan mendapatkan tambahan sebesar 100 unit yang didapat dari hasil 800 dibagi 8 bulan. Jadi jumlah yang diproduksi selama 8 bulan masing-masing 4.500 ditambah 100 unit dengan hasil 36.800 unit, dan jumlah yang diproduksi selama 4 bulan masing-masing 4.500 unit dengan jumlah 18.000 unit. Lalu ini ada alokasi anggaran produksinya. Yang pertama itu kita menambahkan persediaan awal dengan rencana produksi, yaitu 8.000 ditambah 4.600, lalu didapat kebutuhan sebesar 2.600. Lalu kebutuhan dikurang oleh rencana penjualan, yaitu 6.000, dan hasilnya adalah 6.600 kita taruh di persediaan akhir. Lalu persediaan akhir bulan Januari ini akan menjadi persediaan awal di bulan Februari. Lalu kita akan menghitung alokasi anggaran di bulan Februari, yaitu yang pertama persediaan awal 6.600 yang didapat dari persediaan akhir bulan Januari, ditambah rencana produksi sebesar 4.600, didapat kebutuhan sebesar 11.200, lalu dikurang oleh rencana penjualan sebesar 6.400, didapat persediaan akhirnya sebesar 4.800, dan persediaan akhir ini akan menjadi persediaan awal di bulan Maret. Lalu perhitungannya sama sampai bulan Desember. Oke, yang B kita membahas tentang mengutamakan stabilitas persediaan. Oke, yang pertama kita tuh menghitung selisih antara persediaan awal dan akhir, kemudian dibagi dengan angka 12. Kenapa sih 12? Jadi 12 itu kita dapat dari jumlah bulan dalam satu tahun. Nah, sehingga persediaan awal tahun diketahui itu sekitar 8.000 unit. Nah, persediaan akhir tahun diketahui sekitar 6.000 unit. Nah, selisihnya kita dapat sekitar 2.000 unit. Nah, selisih tersebut dibagi nih sama 12 tadi, jumlah bulan dalam setahun. Sehingga per bulannya menjadi sekitar 166,67 unit. Oke, yang kedua yaitu membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Nah, kelebihan hasil pembagian ini bakal dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi atau sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Sehingga 2000 dibagi 10 sama dengan 200 unit. Nah, 2000 itu kita dapat dari perhitungan di langkah sebelumnya, dan 10 itu kita dapat dari jumlah bulan yang bakal nanti kita alokasikan. Nah, didapat sekitar 200 unit dan dialokasikan ke bulan Januari sampai Oktober. Kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, di tabel ini ada kolom bulan, rencana penjualan, persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal, sama rencana produksi. Nah, kita mulai dari bulan Januari terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita udah diketahui tadi kan di soal sebelumnya, yaitu rencana penjualan itu sekitar 6.000. Nah, persediaan awalnya juga kita sudah diketahui sekitar 8.000. Nah, rencana produksi yang awalnya di bulan Januari tadi ada 6.000 unit berubah jadi 5.800 unit. Kenapa? Soalnya kita kurangin 200 tadi, perhitungan di langkah 2. Nah, persediaan kebutuhan kita dapat dari mana? Jadi kebutuhan itu kita dapat dari 8.000 ditambah 5.800, didapat angka 13.800. Nah, persediaan akhir didapat dari mana? Persediaan akhir didapat dari 13.800 dikurang dari 6.000. Oke, kita lanjutkan dari bulan Februari sampai selanjutnya. Nah, di bulan Februari ini saya kasih contoh lagi. Kan diketahui rencana penjualan di bulan Februari itu sekitar 6.400. Nah, persediaan awal di bulan Februari itu 7.800 didapat dari mana? Dari persediaan akhir di bulan Januari. Nah, rencana produksinya itu jadi 6.200. Kenapa? Yang awalnya dari 6.400 dikurangin 200 dari angka 2 tadi. Jadi didapat 6.200. Sehingga kebutuhannya kita dapat 14.000. Dari mana? Dari 7.800 ditambah dengan 6.200. Nah, persediaan akhirnya 7.600. Dari mana? Yaitu 14.000 dikurang 6.400. Dan seterusnya dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember. Sehingga didapat jumlah rencana penjualannya itu sekitar 56.800 dan rencana produksi total 54.800. Terima kasih semuanya. Bye.